Drama Thailand Devil in Law bercerita tentang misi balas dendam yang dilakukan oleh Pa Winnie, sebut saja Pa, kepada ibu mertuanya dan adik iparnya. Pa memiliki kakak perempuan bernama Sri Kanda yang telah menikah dengan pria bernama Nopanai, sebut saja Nai. Keduanya melakukan kawin lari karena hubungan mereka tidak direstui oleh ayah Sri Kanda. Namun, kehidupan Sri Kanda setelah menikah tidak berjalan dengan baik. Ia kerap kali mendapat tekanan dan siksaan dari ibu mertua dan adik iparnya. Siksaan tersebut membuat Sri Kanda jatuh sakit dan meninggal dunia. Sementara itu, Nai tidak pernah mengetahui bahwa istrinya mendapat perlakuan jahat dari ibu dan adiknya. Setelah kematian kakaknya, Pa mengatur misi balas dendam kepada Nyonya Nuan dengan menikahi Nai. Tujuannya juga untuk menjaga keponakannya dari kejahatan Nyonya Nuan. Lalu berhasilkah Pa menjalankan misi balas dendamnya? Apakah Pa dan Nai akan saling jatuh cinta? Kisah dimulai ketika Pa membawa Sri Kanda, kakaknya, ke rumah sakit. Tampak Sri Kanda memiliki luka yang serius di bagian kepalanya. Saat siuman, Sri Kanda memberi pesan kepadanya untuk menjaga dan merawat anaknya. Bak sebuah firasat. Setelah mengatakan itu, beberapa saat kemudian dokter menyatakan bahwa kakaknya meninggal dunia. Mendengar berita buruk itu, hati Pa hancur. Ia menangis meratapi kepergian kakaknya untuk selama-lamanya. Setelah kematian kakaknya, Pa mendatangi Nyonya Nuan, tak lain adalah ibu mertua kakaknya, untuk menyatakan perang kepadanya. Di tempat lain, Nai, suami Sri Kanda yang bekerja di kilang minyak yang jauh dari istri dan anaknya, mendapatkan kabar kematian istrinya melalui postingan sebuah berita online. Menurut isi postingan tersebut, ibunya menyiksa dan mengurung Sri Kanda di gudang hingga meninggal dunia. Ia langsung menuju acara pemakaman istrinya. Ketika tiba di sana, ia disambut dengan kemarahan ayah mertuanya yang menyalahkan dirinya karena tak mampu menjaga anaknya, sehingga anaknya meninggal di tangan ibu mertuanya. Melihat keadaan ayahnya yang begitu syok dan marah kepada Nai, Pa kemudian mengajak Nai, kakak iparnya, pergi dari pemakaman. Ia menyalahkan Nai yang tak mampu menjaga kakaknya dari siksaan ibu dan adiknya yang selama ini tidak merestui pernikahan mereka. Nai berpikir bahwa ibu dan adiknya telah akur dengan Sri Kanda. Karena tiap kali ia pulang ke rumah, Sri Kanda tidak pernah mengeluhkan apapun kepadanya. Di kantor polisi, Nyonya Nuan dan Ned memenuhi panggilan polisi untuk diinterogasi terkait kematian Sri Kanda. Karena kurangnya bukti, mereka pun dibebaskan dari hukuman, namun kini reputasi Nyonya Nuan sebagai seorang pebisnis kaya menjadi buruk di mata publik. Kini Nyonya Nuan dikenal sebagai ibu mertua yang sadis dan kejam. Ia pun bertekad tidak akan membiarkan siapapun merusak reputasi yang selama ini dibangunnya dengan susah payah. Di rumah, Nai telah menunggu kedatangan ibunya. Ia menanyakan kepada ibunya tentang kronologis kejadian kematian Sri Kanda. Scene pun berganti pada hari kejadian. Saat itu, di rumah Nyonya Nuan sedang diadakan sebuah acara yang dihadiri tamu-tamu penting. Sebelum acara dimulai, Sri Kanda sempat melakukan panggilan video kepada Nai. Ia bertanya tentang gaun yang dipakainya dan penampilannya untuk acara tersebut. Sebagai menantu yang baik, Sri Kanda berniat membantu ibu mertuanya dalam menyambut tamu pentingnya. Namun kedatangannya di acara justru disambut dengan ketidaksukaan ibu mertua dan adik iparnya. Ia pantang menyerah, bersikeras ingin membantu ibu mertuanya yang sedang mengobrol dengan Lita, gadis yang amat disukainya. Ibu mertuanya pun menyuruhnya membuat jus jeruk untuk Lita. Entah apa yang merasuki pikiran Sri Kanda saat itu, sehingga muncul ide jahat memasukkan sup masam ke dalam jus jeruk untuk Lita. Tiba-tiba Ned ke dapur dan melihatnya sedang memegang jus jeruk dan sendok sayur. Sontak saja ia terkejut. Ned langsung menebak ide jahat Sri Kanda. Ia mengejar Ned ketika akan mengadukan hal ini kepada ibunya. Kekacauan pun terjadi. Lita yang berniat memisahkan pertengkaran mereka terdorong oleh Sri Kanda dan terjatuh dengan kepala terbentur meja.
Ibu mertuanya pun amat marah kepadanya. Dikurunglah ia di sebuah gudang hingga acara selesai. Di tempat lain, Pa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari Amerika usai lulus kuliah di sana. Ia menelpon kakaknya berniat memberi kabar padanya bahwa ia kini telah berada di Thailand. Namun yang mengangkat telepon kakaknya adalah Dao, pengasuh Nick. Seketika raut wajahnya berubah saat Dao memberitahunya mengenai kakaknya yang dikurung di gudang oleh ibu mertuanya. Pa langsung bergegas menuju rumah Nyonya Nuan untuk menolong kakaknya. Di gudang, Sri Kanda merasakan sakit perut dan pusing. Tubuhnya terhuyung-huyung. Ia mengetuk pintu meminta pertolongan, namun para pembantu ibu mertuanya tidak mendengarnya. Sri Kanda pun pingsan. Kepalanya terhantam sebuah benda keras dan rak perkakas ambruk mengenai tubuhnya. Suara keras terdengar dari dalam gudang. Para pembantu lapor kepada Nyonya Nuan karena Sri Kanda hanya diam ketika dipanggil. Tapi Nyonya menyuruhnya mengabaikannya saja. Lalu datanglah Pa membawa polisi bersamanya. Kedatangan Pa sontak membuat heboh tamu acara. Pa cuek saja ketika Ned mengancamnya akan melaporkannya atas tindakan menerobos rumah orang tanpa izin. Dao memberitahu jalan menuju gudang. Di sana Pa melihat para pembantu Nyonya Nuan sedang berjaga. Ia langsung menyuruh mereka membukakan pintu gudang. Mereka semua syok ketika melihat kondisi Sri Kanda yang pingsan dengan luka di kepalanya. Kembali ke masa kini. Dengan memasang wajah sedih, ibunya menjelaskan bahwa Sri Kanda telah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan, sehingga ia menghukumnya dengan mengurungnya di gudang. Namun Nai menilai hukuman itu terlalu berat. Seharusnya ibunya berbicara baik-baik dulu kepada Sri Kanda. Ibunya pun meminta maaf atas kejadian itu yang justru Nai merasa tak enak dan menyuruhnya melupakannya karena itu sudah berlalu. Keesokan harinya, rumor buruk Sri Kanda muncul di internet. Dikatakan bahwa Sri Kanda adalah menantu yang malas dan suka menghamburkan uang, sehingga ibu mertuanya tidak menyukainya. Adapun sekumpulan ibu-ibu sedang bergosip tentang Sri Kanda di kuil tempat pemakaman Sri Kanda diadakan. Pa melabraknya sedangkan ayahnya menyiram mereka semuanya. Ternyata dalang di balik rumor buruk tersebut adalah Ned. Nai mengetahui hal ini. Ia pun memberi peringatan kepada adiknya agar tidak melakukannya lagi, karena ia merasa kasihan atas kesedihan keluarga Sri Kanda. Namun, Ned mengaku tidak berbicara buruk tentang Sri Kanda. Yang ia lakukan hanya bercerita pada teman-temannya tentang yang terjadi pada Sri Kanda, dan teman-temannya menambahkan detail ceritanya. Nai tidak mempercayai perkataan adiknya. Tidak mungkin rumor buruk itu tiba-tiba muncul. Ibunya pun kesal. Ia akan menelpon wartawan dan mengatakan bahwa ia telah membunuh menantunya agar Nai merasa puas dan berhenti menyalahkannya. Nai menghentikan aksi ibunya. Singkat cerita, Pa memberitahu Nai bahwa Nick akan dibesarkan olehnya dan ayahnya. Ia tidak ingin keponakannya itu dibesarkan oleh Nai, sebab suatu saat nanti Nai akan dipaksa menikah lagi oleh ibunya, maka keponakannya itu akan tersingkir. Nai berjanji hal itu tidak akan terjadi. Akan tetapi, Pa tidak mempercayainya lagi setelah yang terjadi pada kakaknya. Lalu ia pun menawarkan suatu kesepakatan kepada Nai, yaitu menikahinya. Dengan begitu mereka bisa merawat dan membesarkan Nick bersama-sama. Benar saja, belum lama Sri Kanda meninggal, Nai dipertemukan dengan keluarga Lita. Mereka makan malam bersama. Ibunya berusaha mendekatkannya dengan Lita. Di acara makan malam tersebut, keluarga Nai juga meminta maaf atas insiden terbenturnya kepala Lita. Hari berikutnya, setelah memikirkan kesepakatan Pa dengan matang, Nai memutuskan menikahi Pa. Mereka pun mendaftarkan pernikahannya secara resmi. Usai mendaftarkan pernikahannya, Pa menelpon Ned memberitahunya bahwa ia ingin meminta maaf secara langsung kepada Nyonya Nuan. Ned langsung memberitahu kabar baik ini kepada sang ibu. Mendengar kabar itu, ibunya sempat curiga mengapa tiba-tiba Pa menyerah melawannya.
Namun kecurigaannya dipatahkan oleh sekretarisnya yang berpendapat bahwa Pa baru lulus kuliah dari luar negeri dan dia sedang mencari pekerjaan. Tidak ada untungnya melawan Nyonya Nuan, sebab Nyonya Nuan memiliki koneksi yang luas yang nantinya akan berpengaruh terhadapnya dalam mencari pekerjaan. Ned menelpon para wartawan untuk merekam ketika Pa meminta maaf secara langsung kepada ibunya. Hal ini dilakukannya agar rumor buruk tentang keluarganya menghilang. Ned juga menelpon Nai, menyuruhnya pulang cepat, sebab Pa akan meminta maaf kepada ibu secara langsung. Nai merasa curiga kepada Pa sedang merencanakan sesuatu kepada keluarganya. Pa tiba di rumah Nyonya Nuan. Di sana para wartawan sudah berkumpul menanti kedatangannya. Di depan wartawan, Pa berkata bahwa ia meminta maaf dan berharap Nyonya Nuan dan Ned menyukainya, karena ia kini adalah istri baru Nai, alias menantu baru Nyonya Nuan. Semua orang pun terkejut. Ia kemudian menunjukkan akte nikahnya. Ned marah dan mengusirnya karena tidak percaya dengan omongannya. Saat itulah Nai datang membenarkan perkataan Pa. Nai membawa Pa pergi. Ia mempertanyakan rencana terselubung Pa. Pa akhirnya mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia sangat membenci Nyonya Nuan dan Ned. Ia akan membongkar kejahatan mereka di depan semua orang, termasuk Nai yang buta akan kejahatan ibunya. Nai yang amat menyayangi keluarganya sangat yakin bahwa ibu dan adiknya adalah orang baik. Pa menawarkan kesepakatan lain. Jika dalam waktu 6 bulan ia bisa membongkar kejahatan Nyonya Nuan dan Ned, maka hak asuh Nick akan jatuh kepadanya. Dan jika ia gagal, maka ia akan meminta maaf kepada Nyonya Nuan dan Ned. Nai pun setuju. Setelah itu, Nai menemui ibunya untuk memberinya penjelasan. Ia menjelaskan bahwa sebelum meninggal Sri Kanda berpesan kepada Pa untuk merawat anaknya. Ned merasa kakaknya itu telah dimanfaatkan oleh Sri Kanda hingga harus menikahi Pa. Saat itu Pa muncul membuka suara dengan mengatakan bahwa mereka menikah karena saling mencintai setelah pemakaman Sri Kanda. Bukannya percaya, ibunya sangat yakin Pa telah berbohong kepadanya, karena Nai bukan tipe pria yang mudah mencintai seseorang.